Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Tepat di Jumat 20 November 2020, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, dan pastinya kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu ingat pesan Ibu dengan selalu menggunakan masker dan juga selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga selalu mencuci tangan ini dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga dengan air sabun. Tapi kita nanti akan membahas yang pertama nih terkait dengan headline media online. Pastikan Anda tetap bersama kami. Headline media online dari sindonews.com mengawali kita pada perjumpaan pada sore hari ini, di mana update WNI COVID-19 di 1.367 sembuh dan 419 dirawat dan 157 meninggal dunia. Dan kasus positif COVID-19 yang menimpa warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri masih meningkat. Meski tidak seperti hari-hari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri dalam laporannya hari ini mengungkapkan bahwa ada satu kasus baru terinfeksi virus corona. Dan tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Arab Saudi, total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.943. Dan di sini disebutkan oleh Kemenlu melalui akun Twitternya di Kemenlu_RI. Jumat hari ini, di mana laporan tersebut juga menunjukkan adanya seorang WNI yang sembuh dari COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Sembuh di Kuwait. Di sini terdapat total 1.367 sembuh dan ini dijelaskan langsung oleh Kemenlu sendiri. Ya, ini terkait dengan bagaimana bukan hanya di dalam negeri tapi juga kasus COVID-19 juga pastinya terjadi di beberapa wilayah di negara lain dan termasuk salah satunya warga negara Indonesia yang juga terpapar virus COVID-19 di luar negeri. Dan kita beralih ke halaman detik.com, jering dibui gegara posting ID kacung WHO. Anggota DPR jadi pembelajaran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Denpasar menjatuhkan vonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan karena penjara kepada Saat I Gede Ari Astina atau Jering SID. Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan mengatakan hukuman atas kasus ujaran kebencian kepada Ikatan Dokter Indonesia itu harus dijadikan sebagai pembelajaran. Kita tentu menghargai keputusan pengadilan terkait dengan kasus ini karena kita negara hukum dan juga tentu kita harus menghormati keputusan tersebut, kata anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Taunan Daulay kepada wartawan. Kemudian kedua, kita juga harus menjadikan ini sebagai pembelajaran karena ujaran seperti itu sudah banyak menelan korban di Indonesia. Banyak sekali orang yang dihukum akibat pernyataan atau ujaran kebencian dan menurutnya tidak perlu untuk disampaikan ke publik. Dan itu menyakiti karena itu ini mudah-mudahan akan menjadi cermin untuk semua sehingga tidak terulang lagi kasus yang sama lanjutnya. Kita harapkan sekali lagi ini undang-undang ataupun juga ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jering SID ini menelan ataupun juga membuat dirinya harus mendekam di penjara selama kurang lebih 14 bulan. Baik, dan kita berlanjut di tempo.co. Di sini pembahasan terkait dengan sempat dievaluasi pemberangkatan jemaah umroh digelar kembali dan pelaksanaan tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Oman Fatur Rahman menyebutkan jemaah umroh asal Indonesia diperkirakan akan kembali diberangkatkan setelah sempat ada evaluasi karena ada 13 jemaah pada kloter 1 dan 2 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak 8 November lalu di sini belum ada pemberangkatan lagi. Dan kemarin kami mendapatkan informasi bahwa visa umroh sudah bisa diproses kembali. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, ujar Oman melalui keterangan tertulis di hari Jumat 20 November 2020. Oman menyebutkan bahwa pemerintah akan memperketat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi ini. Ini terkait dengan bagaimana pembukaan ibadah umroh kembali dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi tidak salah ini per 1 November 2020 yang lalu dan sempat dihentikan secara sementara karena terkonfirmasi di kloter pertama dan juga 2 terpapar virus COVID-19. Kita harapkan sekali lagi nih tim kesehatan di tanah air bisa melakukan cross check terlebih dahulu sebelum para jamaah diberangkatkan ke tanah suci. Dan pemirsa, tadi sudah kami berikan informasi terkait dengan headline media online. Seperti biasa di Jumat ini kami akan merangkum tajuk sepekan yang sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan mencegah peningkatan kemiskinan pasca COVID-19 dan juga bencana alam setelah jeda berikut ini.
Dampak dari pandemi COVID-19, perihal perubahan iklim juga menjadi faktor peningkatan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah harus mengatur strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi potensi peningkatan kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, meningkatnya resiko bencana alam sehingga daerah-daerah rawan bencana beresiko lebih tinggi mengalami peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti bantuan kebutuhan pokok, uang, hingga infrastruktur. Kontraksi ekonomi berpotensi meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, harus ada sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan komprehensif dengan target masyarakat terdampak pandemi COVID-19 guna mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Sehingga tercipta ekonomi yang dinamis sebagai landasan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan sehat. Semoga upaya-upaya tersebut dapat memperbaiki pendapatan penduduk miskin di Indonesia. Pentingnya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak sosial dalam ekonomi, serta perlindungan dalam aspek lingkungan, sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalisir peningkatan kemiskinan di Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen. Kita akan membahas terkait dengan rangkuman tajuk selama satu pekan, di mana pertama-tama kita akan membahas dari edisi Senin 16 November 2020, di mana tim redaksi TV Parlemen di sini membahas terkait mencegahnya peningkatan kemiskinan pasca COVID-19 dan bencana alam. Mendekati penghujung tahun 2020, masa pandemi COVID-19 yang bermula di awal tahun masih juga belum berakhir. Di samping itu, bencana alam yang kerap terjadi karena masa penghujan dan perubahan iklim ekstrim sudah mulai melanda. Dua hal tersebut dapat menjadi faktor utama meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di berbagai negara, khususnya Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera merencanakan langkah strategis baik dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan bencana seperti pegunungan dan pinggiran sungai memiliki resiko terkena bencana yang lebih tinggi dan kerap tidak mendapatkan bantuan yang disebabkan oleh kekurangan atau kesalahan data. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani di sini mengatakan bahwa berdasarkan pada proses penanganan pandemi COVID-19, hingga saat ini pemerintah diharapkan dapat melakukan perombakan pada sistem perlindungan sosial sehingga dapat menyempurnakan proses pendataan dan pendistribusian bantuan bencana. Ya, ini terkait dengan bagaimana mungkin wabah virus COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sejumlah sektor, salah satunya mungkin jumlah pengangguran yang bertambah, dan salah satunya juga ini angka kemiskinan yang juga mungkin akan bertambah. Kita harapkan sekali lagi stimulus ekonomi maupun juga bantuan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh tim percepatan ataupun juga pemulihan ekonomi nasional ini bisa bekerja dengan maksimal, setidaknya nantinya bisa mengurangi beban masyarakat miskin. Kita nanti masih akan membahas terkait dengan tajuk sepekan. Setelah ini kita akan bahas pro dan juga kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol setelah jeda berikut ini. Pro kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol. Pro kontra terhadap rancangan undang-undang minuman beralkohol atau RUU Minol, di mana RUU Minol masih dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi DPR RI untuk menyesuaikan antara substansi dengan aturan yang berlaku agar tidak ada tumpang tindih. Oleh karena itu, Badan Legislasi DPR RI akan memperhatikan dan mempertimbangkan kritikan dan masukan publik dalam pembahasan RUU Minol, serta
kepada masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukannya baik secara tertulis maupun secara langsung kepada Balik DPR RI. Pembahasan MINOL akan dikomunikasikan bersama pemerintah karena pada dasarnya rancangan Undang-Undang MINOL bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Jadi, tidak akan DPR menyimpang dari tujuan, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari minuman beralkohol. Kalau tadi rekan saya Anggun sudah membahas terkait dengan bagaimana meningkatnya pandemi COVID-19 ini meningkatkan jumlah ataupun juga kemiskinan di tanah air. Kalau ini kita akan membahas terkait dengan tajuk di hari Selasa yang membahas terkait dengan pro dan juga kontra rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol. Dan belakangan ini pembahasan tentang rancangan Undang-Undang atau RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali menjadi perhatian publik. Pro dan juga kontra pun segera muncul seiring dengan pembahasan peraturan terkait dengan minuman alkohol di tanah air. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut kali ini diusulkan dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2020 sebagai usul inisiatif dari DPR RI. Rancangan undang-undang tersebut diusulkan oleh 21 anggota DPR, 18 anggota dari fraksi P3, 2 orang dari fraksi PKS, dan 1 orang dari fraksi Partai Gerindra. Dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga membuat aturan yang spesifik dalam undang-undang terkait dengan peredaran dan juga pengkonsumsian minuman beralkohol. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat terbagi dalam 2 kelompok seperti biasa, ini yang mendukung dan juga menolak disahkannya rancangan undang-undang minuman beralkohol ini. Masyarakat yang mendukung beralasan bahwa rancangan undang-undang tersebut ini dibuat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Tetapi pihak lainnya berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut ini dapat berdampak pada terganggunya kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Ini lagi-lagi ini terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah pastinya dan juga sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI dan menjadi salah satu prolegnas prioritas di tahun 2020. Kita harapkan sekali lagi mungkin nanti DPR bisa mengundang masyarakat yang pro maupun juga kontra, didengarkan masukan-masukannya dan nantinya bisa menghasilkan satu undang-undang yang setidaknya nanti dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pastinya nanti kita masih akan membahas satu topik terakhir yang membahas terkait dengan pilkada dan juga bertambahnya zona merah penyebaran COVID-19. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Pilkada di saat pandemi. Kenaikan jumlah daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah atau pilkada yang masuk zona merah yakni menjadi 18 kabupaten kota setelah 2 pekan sebelumnya terdapat 10 kabupaten kota. Ini menjadi alarm buat pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus menurunkan angka kasus COVID-19, khususnya di daerah zona merah yang akan menyelenggarakan pilkada. Mengingat jika hal ini tidak tertangani dengan baik, maka besar potensi terjadinya penularan virus saat hari pemilihan berlangsung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU
harus memberikan alat pelindung diri atau APD lengkap kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan meminta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memastikan seluruh petugas memakai APD secara lengkap guna memberikan perlindungan kesehatan kepada petugas saat bertugas. Pemda, penyelenggara pemilu, aparat keamanan harus bisa memastikan seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna menghindari terbentuknya klaster COVID-19 dalam pilkada. Jangan sampai terjadi korban jiwa akibat pilkada seperti pemilu lalu, tentunya dengan kasus yang berbeda. Tajuk di edisi Rabu 18 November 2020, tim redaksi membahas terkait dengan pilkada dan bertambahnya zona merah penyebaran COVID-19. Di sini pilkada serentak di seluruh Indonesia akan dilaksanakan kurang dari sebulan lagi, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Namun, di sini melihat angka pasien baru dan penyebaran COVID-19 di Indonesia, banyak pihak yang beranggapan bahwa sebaiknya pelaksanaan pilkada serentak tersebut dapat ditunda terlebih dahulu, baik secara keseluruhan atau hanya di daerah-daerah yang punya potensi penyebaran virus COVID-19 yang tinggi. Hal tersebut didukung pula dengan fakta bahwa 45 daerah penyelenggaraan pilkada sudah menjadi zona merah penyebaran COVID-19. 45 daerah tersebut tersebar dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan, yang menyebabkan banyaknya pihak menolak dilaksanakan pilkada serentak langsung tersebut. Dan selain itu, sebelumnya diadakan pilkada serentak, banyak pihak dari kandidat pilkada hingga pendukung kandidat yang tidak tertib mengikuti protokol kesehatan yang dapat menambah jumlah pasien COVID-19 dan membuat klaster penyebaran baru di daerah masing-masing. Ya, ini terkait dengan bagaimana mungkin ataupun juga salah satunya nih pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 ini, rangkaian kegiatannya ini masih dalam masa kampanye dan juga mungkin ada sejumlah debat para calon kepala daerah yang nantinya akan bertarung dalam pilkada serentak di tahun 2020 ini. Sekali lagi mungkin kampanye-kampanye bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih mungkin tidak mengumpulkan kerumunan yang setidaknya nanti bisa mengurangi dari penyebaran pandemi COVID-19. Kita harapkan sekali lagi nih kita bahwa para calon pemimpin daerah ini bisa terus melakukan sosialisasi kepada para pendukungnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan ini kabar terkait dengan bagaimana update data perkembangan COVID-19 di Indonesia per hari ini. Di tanggal 20 November 2020, Anda bisa menyaksikan di layar kaca televisi Anda, pemirsa, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ini update. Dan sekali lagi Anda bisa mencari di halaman covid19.go.id. Dan ini kalau misalnya ini ada angka 483.518 positif, ada 406.612 sembuh dan juga meninggal dunia sebanyak 15.600 jiwa. Ini data diupdate di 34 provinsi. Mohon maaf, tadi update per tanggal 19 November 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi topik pada hari ini. Dan maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.